Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamo Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, diharapkan untuk selalu always dan always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah, jadilah yang anti skip dan anti download ya. Apabila yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi linknya ya, jangan videonya yang kamu unduh, kamu download, lalu kamu edit semaumu, lalu kamu re-upload, kamu unggah ulang. Jangan begitu. Berikutnya, atas semua doa-doa yang kalian panjatkan untukku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Doa-doanya bagus-bagus semua, maka aku kembali mendoakanmu, semoga kebagusan doamu itu yang kau panjatkan untukku dicurahkan Gusti Allah Agung juga untukmu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang tanggal 1 Oktober ya. Nanti tanggal 8, ya betul Oktober ya tuh. Tanggal 8 Oktober 2022 tentunya ya. Kita akan memperingati Maulid. Ya. Maulid. Maulid ini sudah aku unggah setahun yang lalu. Nih, itu ada 5 seri. Ini seri persatu. Nih. Ya, sudah. Ini ya. Ini sudah kita kaji 5 tahun yang lalu. Maka bagi kalian yang junior silahkan dikunjungi ke sana dulu ya. Itu sudah kita bahas tuntas dari segala sudut teologis dan antropologis ya. 5 seri, sebetulnya ada 6 seri, cuman yang 1 seri itu dia terpisah meskipun kontennya tetap tentang Maulid ya. Jadi totalnya sebetulnya 6. Yang khusus tentang Maulid itu 5 ya. Bisa dikunjungi di sana agar kamu menemukan cara pandang yang holistik, yang lengkap. Nah, di sini nih aku hanya mereview ulang atau membahasnya secara serpihan-serpihan saja tentang Maulid ya. Ya kalau bahasa kerennya apa ya? Short video. Short story. Cerita pendek, cerita panjangnya di sana. Maka seperti yang tadi aku sudah sampaikan, advice-ku untuk kalian kunjungi yang 5 seri itu sehingga kamu dapatkan roadmap yang holistik, yang lengkap, yang jelas ya. Oke. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari saudara-saudaraku semuanya yang telah meluangkan waktu ya dan pikiran. Nulis komen tuh ya harus meluangkan waktu dan pikiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini dari mampir ngombe yang kemarin ya. Sekarang kita bacakan, kita berangkat dulu, terbang dulu, take off dulu menuju Palu, yaitu ke soleha kita Gispati. Palu hadir ya.
Tuan Guru, kita boleh kehilangan apapun, tapi semoga kita semua tidak pernah kehilangan iman Islam kita sampai kita menutup mata. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih, mantap. Salam untuk keluarga di Palu. Kita dari Palu terbang lagi ke Sidamanik, ke Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik setia hadir mampir ngombe, luar biasa pencerahannya Gus. Semoga selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Begitu juga doaku untukmu saudaraku. Salam untuk semua keluarga di Sidamanik. Amin amin ya robbal alamin. Aku agak lupa ya, Sidamanik itu apa lewatnya mana? Lupa aku. Apa sudah termasuk Tanah Karo ya Sidamanik itu ya? Sepertinya sudah ya. Tolong dikoreksi Mas Idianto kalau salah. Ingatku sudah masuk Tanah Karo itu. Sudah lama sih meninggalkan sana jadi lupa. Oke, dari Sidamanik kita kembali terbang ke Yogyakarta, negerinya para penyanyi ya. Kita temui Kang Arya Setiaji, atau kalau dalam Jawanya Aryo Setiaji ya. Wetan Prambanan Gus. Oh, berarti di sekitaran Candi Prambanan. Ya, mungkin satu saat kita bisa ketemuan di situ ya, bisa mampir. Aku belum pernah sebabnya lewat. Kalau lewat sudah, kalau mampir dan mengamati dari dekat Candi Prambanan belum ya. Maybe sometime bareng dengan Mas Ari Setiaji. Mas Arya Setiaji komennya begini. Wetan Prambanan Gus, izin share dan up viewer biar video dari channel kesayangan selalu muncul di beranda YouTube semua umat di dunia. Aku kangen quote logika tanpa logistik tidak akan jalan. Oke, terima kasih diingatkan, nanti quote itu kita mainkan lagi ya. Isra, logika tanpa logistik tidak akan jalan gitu. Iya memang itu natural banget ya. Nggak bisa secerdas apapun logikanya kok nggak didukung teman logistiknya. Nggak jalan dia, mampet. Aku berikan tanda khusus untuk saudaraku Arya Setiaji, Kang Mas Setiaji, yang maksudku supaya dicontoh oleh teman-teman lain seperti itu ya. Dan langkah itu sebetulnya sangat ringan, dan kalau memang yang ringan itu yang bisa kamu lakukan ya tidak ada masalah. Tapi setidaknya kalau kamu ikut meng-upviewer dari channel ini ya, kemudian itu bisa muncul di beranda YouTube, syukur-syukur sedunia ya. Biar nanti apalagi ada yang menerjemahkan lah ya. Kalaupun belum ada ya nggak apa-apa, nanti kan satu saat akan mengarah ke sana insya Allah ya. Nah, itu menjadi catatan langit untukmu bahwa kamu telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Gitu loh. Kalau bisamu seperti itu ya enggak apa-apa ya. Kan kita dituntut semampu yang kita bisa lakukan. Dan semoga ini diperhatikan oleh viewer-viewer lainnya ya. Apa yang dilakukan oleh Kang Mas Ari Setiaji, aku ucapkan matur nembah nuwun atas apresiasinya ya. Dan semoga itu diikuti oleh teman-teman lain. Jadi jangan yang di-download, di-edit, di-re-upload, jangan begitu ya. Tapi seperti apa yang dilakukan Kang Mas Arya Setiaji ini ya. Oke, matur nembah nuwun Kang Mas. Dari Prambanan kita terbang ke Ambon. Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Salam untuk keluarga di Ambon ya. Berikutnya Kang Ediono. Alhamdulillah. Ediono. Lupa aku dari mana Kang Ediono ya. Coba bisa disebutkan lain kali asalnya. Di sini cuman alhamdulillah gitu aja. Berikutnya kita ke tempat Kang Zainuddin Golib. Benar sekali Mas Gus Betik, milik kepunyaan Allah, alam semesta dan isinya. Oke, terima kasih. Ini nampak sekali bukan dari Jawa ya, mungkin dari
saudara kita Sunda, Betawi atau sekitarnya ya. Kalau sudah mas itu nggak usah pakai gus, kalau sudah gus nggak usah pakai mas. Jadi 2 kali dia, karena gus itu sama dengan mas sama dengan cak ya. Jadi misalkan mas beti itu sama dengan gus beti, sama dengan cak beti, itu sama ya. Cuman kan kemudian proses antropologisnya dalam lintasan budaya gus menjadi sedikit eksklusif. Itu nanti kapan-kapan kalau memang oke, bisa kita kaji bareng ya. Sungguhnya dulu inklusif dia ya. Jadi kalau sudah pakai mas nggak usah pakai gus, kalau sudah pakai gus nggak usah pakai mas gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Zainuddin Golib, nggak tahu ini ada di mana. Ya. Berikutnya kita terbang ke Semarang. Mas Aditya Mardika, nderek nyimak Bapak Guru, salam Islam rasional dari Semarang. Oke, teman-teman, salam untuk keluarga yang di Semarang. Oh, ini disebutkan di bawahnya. Ternyata Kang Zainuddin Golib itu dari Bogor. Oh, banyak juga ya. Power kita itu dari Tangerang dan Bogor itu banyak. Nggak tahu Bogor Tangerang itu berjarak berapa kilometer ya. Hadir dari Bogor, maaf atas kepenasaran yang timbul karena masing-masing individu dikaruniai akal pikiran dan pastinya adalah keniscayaan untuk berlogika. Bagus, agree, setuju. Maksud saya ketika mendengar ada pendapat pada hari Jumat juga mengerjakan sholat duhur. Lalu kalau saya bertanya, tentu para sahabat punya mungkin pelaksanaan ya, punya pelaksanaan sholat zuhur juga di hari Jumat. Nuhun, terima kasih responnya, ditunggu. Jazakallahu khairan ya. Iya mas, kalau kita mencari jawabnya seperti pertanyaan mas ya kan begini, pertanyaannya kan begini. Lalu kalau saya bertanya, tentu para sahabat punya pelaksanaan sholat zuhur juga di hari Jumat. Iya. Masalahnya kan itu tertulis enggak? Kan enggak tertulis. Yang pertama. Yang kedua, kenapa zuhur dengan Jumat yang dipermasalahkan? Kok nggak pernah ada orang mempermasalahkan zuhur dengan asyar? Padahal sama-sama zuhur dan asar itu sama-sama dalam lintasan Jumat, karena zuhur dan asar itu kan masing-masing 3,5 jaman kira-kira begitulah ya. Sedangkan Jum'ah itu 12 jam. Jadi lintasan Jum'ah itu di dalamnya ada zuhur, ada asar. Cuman karena kan objek pemikiran kita itu sudah rusak, jadi tertujunya hanya ke zuhur saja. Kalau mau fair, kenapa sih zuhur nggak pernah kenapa sih asar nggak pernah dikaitkan dengan zuhur? Kan nggak pernah. Jadi kalau jenengan tanya pelaksanaan para sahabat seperti itu, ya seharusnya iya, cuman kita catatannya kan nggak punya, dan sebetulnya nggak perlu dicatat karena itu tidak masalah gitu loh. Yang jadi masalah kan kita, kan itu sama-sama diperintahkan, pijakannya jelas di surat An-Nisa 103 itu. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Lihat aja waktunya masuk, sholat, waktunya masuk, sholat, waktunya masuk, sholat, itu aja. Waktunya masuk sholat Jumat, sholat Jumat. Waktu masuk sholat duhur, sholat duhur. Nanti sholat asar, gitu aja, apa repotnya. Yang jadi masalah kan sekarang ini. Gitu mas ya. Sebetulnya kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, sudah. Dan itu tidak ada keistimewaan antara duhur dan Jumat sehingga menjadi pembicaraan pelik. Itu karena kita sendiri yang tidak taat. Gitu ya. Itu dulu ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas tanya lagi, tidak ada masalah. Berikutnya kita terbang ke Bogor deui. Kepada Ibu Ayunda Esal. Itu bisa bentuk komunitas itu, baik di Bogor, di Tangerang. Alhamdulillah, subhanallah, banyak saudara-saudara kita di sana. Ini ibunda kita di Ayunda Esal. Assalamualaikum Gus, salam Isra dari Bogor Gus. Maaf Gus, saya penonton setia namun baru pertama kali komen Gus dan langsung mau request. Oh begitu.
Kenapa kok jarang komes? Kok jarang komen? Sibuk mungkin ya. Ayak naon Bu, sibuk. Oke, nggak apa-apa Bu. Kalau memang nggak punya waktu komen, nggak usah dipaksakan ya. Request terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 Gus, antara terjemahan Jalika Kitabu ya, menurut Depak berarti kitab ini, sedangkan Jalika Kitabu artinya kitab itu ya. Saya punya kesulitan untuk mengajarkan kepada anak saya yang masih duduk di bangku SMA Gus, karena saya memulai mengajarkan kepada anak saya bahwa terjemahan kitab suci bukan kitab suci Gus. Tapi untuk memulainya saya belum paham menjelaskan perbedaan ini dan itu di surat Al-Baqarah ayat 2 Gus. Atau apakah Gus mungkin pernah menjelaskan di kajian lain sebelumnya? Jujur akhir-akhir ini ada beberapa video Gus yang belum sempat saya tonton karena kesibukan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Oke, begini Bunda siapa nih tadi? Bunda Ayunda Esal yang punya putra sekarang sudah SMA ya. Sulit mengajarkan kepada putranya ya. Tapi kerangka berpikirnya sudah bagus, sudah tepat bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci ya. Maka beruntunglah kita yang punya kitab suci ya. Yang namanya terjemahan ya seperti itu, dia relatif, dia bisa salah, dia bisa benar, dan dia jangan disakralkan. Begini Bunda, masalah ini dan itu, Jalika dan Hada itu sudah sering aku jelaskan, tapi dia tidak dalam video tersendiri ya. Cuman aku sindir-sindir, aku senggol-senggol dalam setiap kajian itu sudah sering. Ini kalau senior kita itu tahu ya. Cuman kalau dalam video tersendiri itu belum, yang khusus bahas itu. Karena Bunda request ya, aku berjanji ya. Tapi requestnya kita masukkan antrian dulu, dan jangan lupa karena yang aku kerjakan juga banyak. Kadang-kadang lupa, kalau lupa silahkan diingatkan kembali. Silahkan ditagih kembali. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Namun demikian Bunda Ayunda Esal ini bisa menjadi percontohan bunda-bunda yang lain ya. Jadi kalau cari istri untuk anak-anakmu seperti ini, karena yang mendidik anak kita itu pertama kali adalah ibunya, mamanya. Kalau kami di Sumatera mamanya ya. Kepedulian Bunda Ayunda terhadap putranya yang sudah SMA itu harus kita jadikan percontohan, pilot proyek percontohan. Sekarang ini lebih gawat lagi karena era komunikasi yang semakin terbuka, semakin luas, semakin mudah. Informasi apa saja itu bisa diselesaikan dalam satu genggaman tangan, yaitu yang bernama Android. Nah, di situ kalau anak-anak kita tidak diberikan asupan-asupan yang itu mengokohkan tentang akidahnya, itu bisa lewat. Kalau sudah lewat, itu adalah penderitaan yang teramat panjang bagi orang tua. Maka dari itu bentengilah anak-anakmu dengan, ya tidak harus secara resmi, dengan santai-santai aja ngobrol biasa, tetapi substansinya itu mengokohkan akidah dia. Dan itu yang dilakukan oleh ibunda kita Ayunda Esal ya. Ini patut kita jadikan percontohan. Terima kasih itu ibunda Ayunda Esal, dan semoga sukses mendidik putra-putranya. Oke, matur nuwun. Dari Bogor kita ke Brebes, ketemu Kang Nurkolis ya. Brebes hadir ngaji, salam baru dan salam Islam Rasional Guru. Oke, matur nuwun. Berikutnya kita terbang lagi dari Brebes ke Banten, Kiki PSC, Rangkas Bitung Lebak Banten. Nyimak, semoga Tuhan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Atur nuhun Kang. Ya, terima kasih atas doa baiknya. Kemudian kita dari Banten terbang ke Jogja. Nah, kan asik kalau gini. Ya, kita bisa jalan-jalan ya. Dari Banten kita ke Jogja sekarang, ketemu yang punya Jogja, Kang Edi Margono ya. Pripun pawartos nipun Kang Edi Margono, mugi-mugi karahayon nggih. Ini Jogja yang punya Jogja ini ya. Terima kasih atur nuhun Kang Edi Margono. Dari Jogja kita
Bergeser lagi ke Cilacap, tepatnya Cimanggu Majenengan. Di sana ada Bang Boy. Hadir Gus, salam Isra juga ya. Salam damai dan semangat. Oke, terima kasih. Kemudian kita balik lagi ke Tangerang, ketemu yang punya Tangerang, sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah bisa hadir Tangerang nyimak Tuan Guru JM. Salam Isra juga untuk keluarga di sana ya Pak Ikhwan. Kemudian kita ketemu dengan Kang Sahran Gipari menyimak menjelang Jumatan. Oke, mantap untuk Kang Sahran Gipari. Assalamualaikum. Saya ingin ke Lombok lewat Zoom. Ya Gus, terus? Hari ini saya akan ke Lombok lewat Zoom. Oh lewat Zoom nggih. Gus, aku lagi syuting Gus, nanti tak telepon balik ya. Ora telepon, ini acara Zoom rapat mulai jam 7 lah kita mulai. Sampai buka link nanti ikut di Zoom. Sekarang setengah Desember ikut Zoom ya. Oke. Terima kasih Gus, terima kasih. Juga ya kalau bisa. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Arimatea sedang punya gawe, punya hajat ini. Diingatkan mau Zoom. Arimatea itu adalah lembaga dakwah advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah terpadu, efektif dan aktual. Yang itu kita ambil dari nama Yusuf Arimatea ya di kitab Alkitab ya yang kita sering juga pelajari ya. Jadi expertnya di bidang-bidang pemurtatan, di penguatan akidah, di sana lahan dakwanya. Diskusi lintas iman. Jadi diskusi lintas iman itu ya sebelum semerbak seperti sekarang ini, pionir pertamanya itu adalah Forum Arimatea ya. Jadi kami dulu sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar dan sudah sering kita lihat di YouTube ya, di Facebook, di WA diskusi-diskusi lintas iman ya. Itu dulu kita pionirnya. Ya dan alhamdulillah sekarang sudah banyak organisasi sejenis Forum Arimatea dan kita mendukung penuh. Ini diingatkan Zoom. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Kang Gifari. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita terbang ke Batam ya. Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum Batam nyimak. Guru setelah sholat Jum'ah. Oke, matur nuwun Kang Ari Prasetyo. Semoga bisnisnya selalu lancar dalam ridha Allah. Dari Batam kita bergeser sedikit karena ini ada di Sumatera juga, yaitu di Jambi, di Kerinci, ketemu dengan Kang Irfan Al Akbar. Semoga sukses dan selamat dalam tugas-tugas beratnya ya. Dentuman-dentuman alat berat tentunya tugasnya juga berat. Kemudian kita terbang ke Rembang, yaitu ketemu dengan junior kita yang semangat belajarnya itu subhanallah, yaitu Kang Rizal Wahyu yang ada di Rembang, selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya kita terbang jauh ke Borneo, tepatnya Kalimantan Tengah. Nyimak Gus, kita di sana punya saudara Kang Hermas Edison dengan 3 jempolnya. Balik lagi ke Brebes dengan Kang Didik. Nyimak Gus, oke. Kemudian Kang Pudi 99 hadir dong Gus, oke. Aduh, terima kasih ya. Sudah aku bacakan request komentar dari kalian semuanya ya. Dan aku ucapkan terima kasih. Sekarang kita melihat sejenak ya secara sekilas saja, karena nanti lengkapnya itu ada di 5 seri, berikut 1 seri jadi 6 seri yang aku recommended tadi untuk kalian tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini loh. Maulid ya. Ada yang bilang maulud. Ada yang bilang milad. Sebetulnya yang mana sih? Itu semua jadernya, akar katanya itu nanti itu satu rumpun dengan walat ya. Walat jamrotun kolbu, anak itu buahnya hati ya. Jadi
Walad jamrotun qalb itu artinya anak itu buahnya hati. Maka kita cukup apa ya? Cukup juga ikut dalam suasana empati ya. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin dan semoga segera dikanuai keturunan ya. Jadi kita bisa maklum karena keturunan itu sesuatu yang menjadi buahnya hati. Maka ketika buah hati itu tidak kunjung tiba, tentunya kita juga ikut berempati ya. Jadi walad itu anak. Nanti kalau di surat Al-Ikhlas itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Itu berhubungan dengan kelahiran ya. Sementara milad dan maulud itu tetap satu gender, yaitu apa? Kelahiran. Milad dan maulid itu kelahiran. Nanti ada maulud, itu yang dilahirkan. Nah ini kalau kalian nggak ngerti, kadang-kadang memang sekilas saja. Ada yang bilang milad, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud. Nah itu beda-beda nanti. Karena yang dilahirkan dengan yang kelahiran itu beda. Ya. Nah, di sini aku jelaskan dulu, memperingati kelahiran dalam konteks teologisnya itu sebetulnya tidak ada per tahun. Tidak ada. Yang ada itu Kanjeng Nabi ajarkan itu per hari. Maka kita mengenal ulang hari bukan ulang tahun. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Tonton videonya di puasa kelahiran Subandite Sukoco, puasa kelahiran. Di sana aku jelaskan. Ya. Lalu mungkin ada yang tanya, loh kenapa kok ada Maulid Nabi tahunan gitu? Itu tinjauannya bukan bukan teologis tapi antropologis, yang sebab-sebabnya itu sudah aku jelaskan di 6 seri itu ya. Jadi jangan gampang bilang bid'ah ini bid'ah itu, nanti dulu. Ya. Di sana dijelaskan, silakan ditonton. Yang jadi masalah itu begini loh ya. Kalian harus pahami dulu. Kenapa kita harus bersolawat kepada sosok Muhammad? Supaya netral aku kasih nama Muhammad dulu. Ya. Nanti ini tentang solawat juga mungkin aku akan singgung lagi. Karena orang itu bacanya sekilas sih surat Al-Ashab. Surat 33 ayat 56 itu. Itu perintahnya itu membaca solawat atau bersolawat. Itu aja sudah salah memahaminya, ya salah penerapannya. Coba kamu bacalah itu ya. Kapan-kapan kita kaji itu. Perintahnya itu kita oleh Al-Qur'an, terlepas apapun. Kalau kita kan sudah selesai lah itu ya. Solawat itu kita maknai mendukung. Bukan berdoa. Mendukung ya. Tapi kita abaikan dulu itu. Kita disolawat aja dulu ya. Sebetulnya Al-Quran itu memerintahkan kita membaca solawat atau bersolawat. Beda loh. Kalau membaca solawat ya, kalau teman-teman kita yang paling gampang itu solawatnya begini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau yang sedikit panjangan lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu membaca. Coba kamu perhatikan teks Al-Quran itu, kita disuruh bersolawat atau suruh membaca solawat. Beda loh. Bersolawat dan membaca solawat itu beda. Makanya dalam perspektif kita, ya, itu kita harus expand, meningkat. Satu tingkat di atas, kalau bisa lebih. Apa tingkatannya? Pertama, kita sudah memaknai sholawat tidak lagi doa tapi mendukung. Ya. Yang berikutnya, sholawat itu bukan mantra yang dibaca-baca, baca segini dapat pahala segini, bukan. Tapi dia sebuah action, tindakan. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Makanya kamu lihat lagi, kita diperintahkan bersolawat atau membaca solawat. Beda. Ini kalau kita bahas di pondok pesantren bisa gawat nih. Makanya kadang-kadang seharusnya mereka-mereka yang sudah masyhur terkenal itu
bahas ini loh supaya otaknya umat itu terbuka. Kan banyak itu di YouTube itu ustadz kiai yang abu ini, abu itu, abu gosok kayak abu apa kayak nggak tahu aku. Ya, yang alumni mana itu? Ada yang dari Turki, ada yang dari Maroko, ada yang dari Madinah, dari Mekah, dari Mesir, dari tetek bengek itu. Boya ini diselesaikan supaya umatnya itu tercerdaskan. Tapi umatnya juga goblok juga sih. Kenapa tidak membuka nalarnya? Itu yang diomongin tuh gimana sih sebetulnya? Harusnya begitu. Tapi kalian kan terjebak casing. Ya. Terjebak casing. Kita di sini tidak mau. Casing itu nomor 21. Tapi isi dari casing itulah yang harus kita selesaikan. Makanya coba kamu renungkan. Kita ini disuruh bersolawat atau disuruh membaca solawat? Itu kan bisa menghabiskan kopi bergelas-gelas kalau kita diskusikan. Oke, kita abaikan dulu itu ya. Kita abaikan dulu karena itu juga pelik. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberikan solawat? Entah itu dibaca, entah itu tindakan, terserah kamu. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Itu masalahnya. Masalahnya adalah karena Muhammad itu Rasulullah. Gitu loh. Seandainya dia hanya Muhammad bin Abdullah, apa urusannya? Nggak ada urusan sama kita. Paham di sini? Kalau dia hanya sosok Muhammad bin Abdullah, itu tidak sama dengan Arab-Arab lainnya, itu tidak sama. Nggak ada urusan sama kita. Nggak ada urusan. Untuk apa bersolawat? Kalau dia dipandang sebagai Muhammad bin Abdullah. Maka jawabannya, kenapa sih kita bersolawat ya terhadap beliau? Karena beliau ada dalam posisi Muhammad Rasulullah yang membawa kita, yang mengguiding kita ya untuk menempuh kehidupan di dunia ini secara bagus dalam hukum-hukum Allah, sehingga nanti kita bisa terselamatkan masuk ke dalam jannah, surganya Allah. Karena jasa itulah beliau adalah guru kita yang mengajari kita tentang sebuah keselamatan. Maka sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita bersolawat kepada beliau. Kenapa? Karena beliau Muhammad Rasulullah. Seandainya Muhammad bin Abdullah lah kangge opo. Sama dengan Arab-Arab yang lain, nggak ada urusan kita. Jadi di sini kita harus bisa membedakan. Kita mau berbicara dalam konteks Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Gitu loh. Kalau ini kan kemarin aku sholat Jumat di Meding, majalah dindingnya masjid-masjid sudah ditempel peringatan Maulid Nabi, kiai ini, ustadz ini, dokter ini, bla bla bla. Lihat kajiannya, begitu saja. Lihat, seperti lagunya itu lagu lama, cuman kasetnya doang yang baru, direkam ulang. Coba kamu lihat nanti, kamu cermati kajianku, aku kupas selama 6 seri tentang milad ya, yang aku rekomend tadi. Kamu akan mendapatkan kerangka berpikir yang berbeda dengan yang umum ini. Yang umum ini ya begitu aja. Kamu datang terus dia dongeng cerita begini ya bla bla bla, selesai bubar wes. Sekarang kita harus membedakan antara Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah supaya duduk permasalahannya jelas, gitu loh. Karena ini tidak dicermati sehingga jadi ngawur. Coba tanya kepada mereka yang bikin kalender itu ya. Kalendernya itu miladnya itu nanti 8 Oktober 2022. Ya, miladnya di sana atau maulidnya. Pertanyaanku, penetapan itu dihitung dari mana? Coba.
Penetapan 8 Oktober 2022 menjadi peringatan Maulid atau Milad itu dari mana? Maka jawabannya sudah hampir bisa kita pastikan, itu peringatannya dari perhitungan yang 570 Masehi. Hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Coba. Perhitungannya ke sana, itu pijakannya. Starting pointnya di sana. Maka aku kasih tahu sekarang, ya. Kalau starting pointnya 570 Masehi, yaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal, maka itu yang diperingati itu bukan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan. Itu adalah maulidnya Muhammad bin Abdullah. Coba. Ini sepele ini, tapi banyak orang nggak ngerti. Jadi pijakan-pijakan tanggal yang kita pakai selama ini itu pijakan yang keliru. Kalau pijakannya 12 Rabiul Awal, ya, hari Isnin tahun gajah, tahunnya 570 Masehi, meskipun sejarah ada yang menulisnya 571, ya, varian lah ya, selisih setahun, ya. Itu bukan Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad bin Abdullah. Aku sudah jelaskan di depan. Kalau Muhammad bin Abdullah ngapain juga kita urus-urus? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Kita punya urusan yang itu terikat amat sangat kepada beliaunya itu karena Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Nah sekarang kita ini mau memperingati yang mana? Memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Itu harus clear seharusnya. Maka yang sudah pasti seperti aku bilang, kita menaruh rasa hormat, memberikan sholawat yang tanpa reserve kepada sosok itu karena posisi beliau sebagai Rasulullah. Jadi kita, ya, terikat dengan kerasulannya. Nah, pertanyaanku, tahun 570 Masehi itu apakah beliau itu lahir terus jadi Rasul gitu? Enggak kan? Beliau itu terangkat jadi Rasul setelah selesai mengikuti studi Quran di Gua Hira. Gitu loh. Sebelum itu dia nggak dikatakan Rasul. Ya persiapan Rasul oke lah. Lewat proses apa? Studi. Nah ini mengajarkan kita, apapun namanya studi itu menjadi penting. Jadi beliau sebelum menjadi guru, menjadi murid dulu. Sebelum menjadi dosen, menjadi mahasiswa dulu. Kuliahnya di mana? Di Gua Hira. Secara apa? Secara free pass. Dosennya siapa? Jibril, yang diutus oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Baru setelah itu katam selesai, baru diwisuda menjadi dosen kita. Jadi gampangannya ngomong Nabi itu dosen gitu loh, supaya otakmu itu nggak terlalu sulit. Nabi itu dosen kita. Kapan beliaunya diangkat jadi dosen? Setelah katam Al-Quran, itu terjadi proses studinya di Gua Hira itu. Baru nanti setelah itu yang awalnya belajar Al-Quran lewat Jibril, kemudian mengajar Al-Quran kepada kita semua. Pada waktu itu setelah watermelon bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi, sebagian menerima, sebagian menolak. Yang menerima ini diopenin, diurus, dididik, dikader. Di mana? Di rumahnya Pak Arkom. Maka disebutlah Darul Arkom. Di sana mulai studi Al-Quran. Dari Kanjeng Nabi Muhammad yang awalnya dia pelajar secara privasi di Gua Hira lewat Jibril yang diutus oleh Allah. Kemudian setelah selesai studi, selesai belajar, dia menjadi pengajar kepada sahabat-sahabatnya tentunya, kemudian
menurun sampai ke kita ini lewat ulama berantai sampai ke kita. Makanya aku kan bilang, ulama itu bagaimanapun dia punya jasa besar, karena lewat beliau lah rantai historikal sejarah ini kita terima. Kalau nggak ada ulama kita nggak tahu. Tetapi jangan lupa, ulama jangan dikasih cek kosong, karena dia juga bisa salah. Kembali ke apa? Logika. Rasionalitas kita itu bekerja main. Ini benar nggak ini omongannya ini? Sandarannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Gitu loh ya. Nah sekarang kita tahu ya, Kanjeng Nabi itu sudah menjadi guru kita, menjadi Nabi, menjadi Rasulullah itu setelah 40 tahun. Dan hitungan-hitungan sejarah itu terjadi tahun 610. Barulah beliau menyandang gelar. Sama dong kita, aku ini dulu ya, masih studi 3 atau 4 tahun lupa aku. Itu belum punya gelar di salah satu institut di sini. Setelah wisudanya dilakukan, karena studinya sudah kelar, sudah tugas akhir, tugas pilihan, ya, belum disertasi, skripsi ya. Di wisuda dapat gelar aku apa? Insinyur. Nah, dulu gelarnya masih begitu zaman baheula ya. Insinyur, dapat gelar insinyur. Nah, Kanjeng Nabi juga begitu. Setelah studi beres, oke. Di wisuda gelarnya apa? Rasulullah. Gelarnya Rasulullah. Nah, karena kita memperingati, yang kita peringati itu adalah Muhammad Rasulullahnya, bukan Muhammad bin Abdullahnya, maka selayaknya pijakan maulid-maulid ini itu adalah tahun 610 Masehi. Peristiwa Gua Hira itu yang harus jadi pijakan, di mana Kanjeng Nabi katam dan kemudian diwisuda, diangkat menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Karena yang kita terikat olehnya adalah kerasulannya. Begitu seharusnya. Ya, seharusnya begitu. Jadi sekarang ya terserah kamu. Kamu mau memperingati Muhammad bin Abdullah apa Muhammad Rasulullah? Beda itu. Ya, memang ini kita melawan kekuatan yang sudah kokoh. Antropologis budayanya sudah kokoh dan kita menggugat. Tapi kan kita tidak menggugat sembarangan, kita by data. Kalau mau diuji ya monggo silakan. Tapi kita harus tanya dulu, you expert nggak untuk berhadapan dengan gue? Kalau nggak expert ya jangan, untuk apa? Ya, sejarahnya harus mumpuni dulu. Baru nanti kita diskusi. Karena ini bicara kelahiran, bicara sejarah. Kan kita juga jangan dalam otakmu itu peristiwa Gua Hira itu cuma sekali gitu loh. Kanjeng Nabi datang malam ini jebret ketemu Iqra bismillahirrahmanirrahim, terus besoknya pagi di wisuda. Enggak begitu. Ya. Oke, aku kira ini dulu serpihan-serpihannya ya. Nanti bisa lihat lengkapnya di 6 seri yang aku sudah bilang tadi. Sebetulnya 5 seri tambah 1 seri, 6 seri ya. Lihat di sana. Ini dulu yang bisa aku sampaikan tentang titik tolaknya mau di mana. Mau kita memperingati Muhammad bin Abdullah lahirnya atau Muhammad Rasulullah ya. Karena masing-masing ini pijakannya, tanggalnya, tahunnya beda-beda. Ya. Oke, insya Allah besok kita akan lihat juga dari sisi yang mana akan kita kupas ya. Tapi tidak panjang ya, hanya serpihan-serpihan saja. Oke, sampai di sini dulu untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.